Dari mana datangnya ide-ide hebat? Dan mengapa sebagian orang punya ide yang lebih besar dan lebih baik daripada yang lain? Ketika kita melihat beberapa orang paling kreatif yang pernah hidup, ada sesuatu yang menarik perhatian kita. Kita bisa melihat David Lynch yang menulis dan menyutradarai Twin Peaks, Mulholland Drive, dan film dunia pertama. Karya-karyanya berbeda dari rekan-rekannya. Bukan, alih-alih menyelesaikannya dengan baik, ia malah membiarkannya tidak terselesaikan. Anda tidak tahu bagaimana akhirnya. Tapi tunggu, ada juga Hayao Miyazaki, pendiri dan sutradara studio Ghibli Films, Spirited Away, Howl's Moving Castle, My Neighbor Totoro. Semua film ini sangat unik, teknis, emosional, intelektual, bahkan filosofis dan artistik, dan semuanya kartun, dan menarik bagi semua usia. Film-film ini ditujukan untuk penonton muda, tetapi juga memikat dan beresonansi dengan orang dewasa. Ada Ernest Hemingway, Virginia Woolf, Sylvia Plath. Beberapa penulis paling kreatif dan unik yang pernah kita miliki. Meskipun mereka mungkin tidak terlihat seperti itu pada masanya. Marie Curie, Steve Jobs, Isaac Newton, Walt Disney, Jimi Hendrix, Beyoncé, Taylor Swift. Kreativitas hadir dalam banyak bentuk. Namun, tahukah Anda, mungkin tidak ada yang lebih hebat dari Leonardo da Vinci? Benar. Selama beberapa dekade sebelum astronom Nicholas Copernicus mengatakannya, Da Vinci menyatakan bahwa benda tidak bergerak. 200 tahun sebelum Isaac Newton, Da Vinci mengajukan teori gravitasi ketika ia mengatakan setiap beban cenderung jatuh ke pusat dengan cara yang sesingkat mungkin. 400 tahun sebelum Darwin, Da Vinci mengatakan bahwa manusia dan monyet memiliki asal-usul yang sama dan mengatakan bahwa evolusi telah membentuk alam. Ia juga melukis Mona Lisa, Perjamuan Terakhir, dan menggambar manusia Fufian. Ia merancang beberapa mesin terbang dan obsesinya terhadap astronomi, geologi, dan botani membawanya untuk membuat kemajuan yang luar biasa dalam pemahaman ilmiah. Aluxer, itulah kreativitas. Selamat datang di Alux. Kreativitas adalah ketika Anda dapat menghasilkan atau mengenali ide atau kemungkinan yang mungkin berguna dalam memecahkan masalah, berkomunikasi dengan orang lain, dan menghibur diri sendiri dan orang lain. Kita tidak semua akan menjadi Leonardo da Vinci. Tidak ada seorang pun yang mendekati levelnya sejak saat itu. Namun, kita dapat membuka ide dan kemungkinan dalam pikiran kita sendiri. Tentu saja, Anda dapat menjadi orang yang bekerja dengan cara yang berbeda dan unik untuk memecahkan masalah. Jika Anda dapat memahami psikologi kreativitas, Anda dapat menggunakannya untuk membuka pintu itu dan membiarkan diri Anda berpikir lebih bebas. Dari perspektif kognitif, kreativitas difokuskan pada 3 area utama. Pemikiran divergen, pemecahan masalah, dan pembangkitan ide. Nah, beberapa orang dapat memikirkan ketiga hal ini dengan cepat. Seberapa cepat dan berbedanya Anda dengan orang lain sangat berkaitan dengan seberapa cepat neuron dari berbagai bagian otak Anda menyala dan seberapa baik mereka terhubung. Bagian kreativitas itu bersifat genetik. Kita dapat memainkan permainan otak dan memori untuk meningkatkannya, tetapi beberapa orang terlahir dengan neuron yang menyala lebih cepat dan terhubung lebih baik daripada yang lain. Nah, untuk yang lainnya, kreativitas membutuhkan lebih banyak usaha, tetapi itu adalah sesuatu yang dapat dipraktikkan dan diciptakan. Pemikiran divergen adalah proses berpikir yang digunakan untuk menghasilkan ide dengan melihat banyak solusi yang berbeda. Pemikiran ini seringkali spontan dan lebih mengalir bebas. Banyak ide muncul secara alami sebagai hasil dari cara kerja pikiran kita tanpa kita harus memaksakannya secara sadar. Karena gagasan dengan pemikiran divergen adalah bahwa kita mendapatkan ide-ide terbaik ketika kita tidak fokus untuk menghasilkan ide, melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau masalah yang ingin Anda selesaikan adalah cara terbaik untuk mencapainya. Inilah sebabnya mengapa banyak dari kita mendapatkan ide-ide terbaik saat mandi. 10.000 bisa buat nonton idol favoritmu. Nabung reksadana di Ajaib, mulai dari 10.000. Sebabnya, mengapa banyak dari kita mendapatkan ide-ide terbaik saat mandi. Sesuatu seperti pergi mendaki juga bagus karena Anda secara mental dan fisik fokus pada hal lain. Pendakian yang menantang sangat bagus karena menarik pikiran Anda ke momen tersebut dan memberi waktu bagi otak ide Anda untuk bekerja di balik layar. Berselancar, bersepeda melintasi kota, dan bermain ski juga merupakan pilihan yang bagus, karena pemandangannya menarik perhatian Anda. Anda fokus dan memikirkan apa yang sedang Anda lakukan, dan Anda tidak punya waktu untuk hal-hal lain.
Membaca bagus untuk ini. Begitu pula dengan aktivitas kerajinan apapun. Percakapan yang baik yang tidak ada hubungannya dengan apa yang perlu Anda fokuskan juga merupakan cara yang fantastis untuk memunculkan ide-ide melalui awan ke dalam pikiran Anda. Penting untuk berpikir secara aktif, bukan berpikir secara pasif. Jadi, sayangnya, sesuatu seperti menonton TV atau menggulir media sosial tidak akan membantu karena banyak otak Anda yang mati saat Anda melakukan ini. Sekarang, proses kognitif berikutnya yang terlibat dalam kreativitas Anda adalah pemecahan masalah. Kita paling kreatif saat kita menanggapi masalah atau tantangan. Jadi langkah pertama di sini adalah mengidentifikasi dan merancang masalah sepenuhnya. Sekarang untuk melakukan ini, Anda harus melihat keterbatasan yang ada, kesenjangan dalam pengetahuan, dan peluang untuk perbaikan. Banyak dari informasi ini, kecuali yang terakhir, dapat Anda peroleh dari penelitian. Selama Anda melihat masalah dengan benar dan selengkap mungkin, Anda dapat menemukan informasi dasar dan penting. Keterampilan yang Anda butuhkan untuk menjadi pemecah masalah yang baik dapat ditransfer. Jika Anda dapat memecahkan masalah dalam hobi Anda, maka Anda juga dapat menyelesaikannya di tempat kerja. Jadi, carilah tantangan pribadi terlebih dahulu. Tetapkan tujuan spesifik yang dapat dicapai yang menantang Anda untuk keluar dari zona nyaman. Misalnya, katakanlah Anda menyukai fotografi. Jadi, tantang diri Anda untuk menangkap alfabet dalam desain dan objek sehari-hari karena itu akan membantu Anda dengan perhatian terhadap detail dan fokus pada lingkungan sekitar yang merupakan keterampilan kreatif yang dapat ditransfer. Anda dapat mengerjakan proyek yang berbeda di tempat kerja dan mempelajari sesuatu yang biasanya tidak Anda temui. Bergabunglah dengan kelompok improvisasi atau teater tempat Anda seringkali harus berpikir cepat dan mengembangkan ide orang lain serta memberi mereka cukup ruang untuk mengembangkan ide Anda. Banyak pemecahan masalah yang berkaitan dengan memiliki keterampilan analitis yang hebat. Meskipun kita mungkin telah diajarkan bahwa otak kreatif dan analitis kita terpisah dan bahwa beberapa orang lebih analitis sementara yang lain lebih kreatif, ini tidak benar. Semakin baik kedua sisi ini berkomunikasi satu sama lain, semakin baik Anda dalam kedua keterampilan tersebut. Jadi, penting untuk mengembangkan keterampilan analitis Anda juga. Jangan hanya melihat masalah sebagai hambatan besar yang menghentikan Anda untuk mencapai tujuan Anda. Masalah juga bisa menjadi jalan memutar. Itu bisa jadi sesuatu yang memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Itu bisa jadi sesuatu yang tidak berjalan semulus yang seharusnya. Apapun yang sedikit membuat frustrasi dan tidak semulus yang seharusnya adalah sesuatu yang dapat Anda tingkatkan. Jadi, saat Anda mengembangkan keterampilan analitis dengan memecah masalah menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, jangan hanya mencari gunung yang perlu Anda daki. Tidak, Anda perlu menemukan duri di sepatu Anda yang membuat langkah sedikit tidak nyaman. Kemudian, Anda harus memecahnya. Perhatikan bagian-bagian yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Perhatikan setiap bagian untuk memahami signifikansinya. Katakanlah produksi sedang turun di pabrik manufaktur dan biaya produksi menjadi lebih mahal yang menyebabkan tenggat waktu terlewat dan penurunan laba. Baiklah, mari kita uraikan masalah ini. Apa yang dapat memengaruhi produktivitas dan biaya? Mungkin ada banyak waktu henti peralatan, alur kerja tidak efisien, mungkin ada gangguan rantai pasokan dan banyak orang yang menelepon karena sakit. Saat Anda mengidentifikasi masalah, Anda kemudian menerapkan teknik pemecahan masalah untuk setiap faktor yang berkontribusi. Anda dapat menggunakan analisis akar masalah untuk mengetahui penyebab kerusakan mesin. Lihat catatan perawatan dan data kinerja peralatan, lalu dapatkan umpan balik dari bagian operasional untuk menemukan masalah umum. Anda dapat memvisualisasikan alur kerja dari awal hingga akhir dan melihat di mana masalah mungkin muncul. Cari langkah-langkah yang tidak perlu atau tempat-tempat di mana pekerjaan tampaknya macet dan tidak mengalir dengan lancar. Setiap bagian dari masalah mungkin memerlukan teknik pemecahan masalah yang berbeda. Jadi, Anda perlu mempelajari teknik yang berbeda. Semua langkah ini dapat diterapkan pada masalah atau hambatan apapun, baik pribadi maupun profesional. Jika Anda tidak memenuhi tenggat waktu di tempat kerja, misalnya, analisis untuk mengetahui alasannya. Lihat berbagai komponen kehidupan dan pekerjaan Anda, lalu gunakan berbagai teknik pemecahan masalah untuk menemukan solusi yang baik. Langkah-langkah ini mungkin terdengar sangat kaku dan analitis, tetapi ini semua tentang kreativitas. Ini semua tentang berpikir secara berbeda. Langkah pertama untuk memahami psikologi kreativitas adalah menghasilkan ide. Dari mana ide berasal, dan bagaimana Anda mendapatkan lebih banyak ide? Nah, ide berasal dari 5 elemen utama. Pertama, observasi dan pengalaman. Kedua, pengetahuan dan keahlian.
Ketiga, kolaborasi dan interaksi. Keempat, teknik kreativitas. Dan kelima, inspirasi dari seni dan budaya. Anda dapat menyelami semua elemen ini hari ini sendiri, atau Anda dapat mendengarkan sisa sesi ini dengan mengunjungi alux.com/app dan mengunduhnya. Mulailah uji coba gratis hari ini dan dapatkan informasi tentang panduan 7 hari yang optimal untuk memanfaatkan kreativitas Anda dan meningkatkan perolehan ide Anda melalui 5 cara utama ini. Orang-orang yang berlangganan aplikasi Alux mendapatkan 1 sesi pelatihan ini setiap hari. Menurut Anda, apa yang terjadi pada pikiran dan hidup Anda ketika Anda memiliki mentor yang membantu Anda setiap hari? Kunjungi alux.com/app dan bergabunglah dengan lebih dari 100.000 orang yang sudah memiliki keuntungan tidak adil dibandingkan orang lain. Sampai jumpa.